Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar dengan tema hipertensi. Webinar sore ini dilaksanakan oleh kakak-kakak profesi apoteker Angkatan 43 kelas B Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Dan kami berterima kasih untuk semua yang telah mendukung kegiatan webinar yang diselenggarakan hari ini, Jumat tanggal 18 Desember 2020. Kepada pihak Universitas 17 Agustus 1945 dan tentunya program studi profesi apoteker Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, serta adik-adik sekalian yang telah bergabung. Baiklah, di sini saya akan membacakan beberapa tata tertib untuk peserta webinar sore ini. Pertama, peserta wajib memasuki room webinar 15 menit sebelum kegiatan webinar dilaksanakan. Yang kedua, peserta menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan. Ketiga, peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan webinar dan menyalakan kamera. Keempat, peserta menonaktifkan audionya selama acara berlangsung, kecuali menjawab salam dan jika diperintahkan oleh moderator untuk berbicara. 5. Webinar akan diadakan 2 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan materi dan sesi kedua forum diskusi tanya jawab. Dan yang keenam, sistem bertanya, yaitu peserta menuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang kemudian akan dibacakan oleh moderator dengan format nama, asal sekolah, dan pertanyaan. Ketujuh, peserta diwajibkan mengisi absensi yang akan disebarkan lewat link melalui kolom komentar aplikasi Google Meet maupun WA Group oleh panitia. 8. Peserta wajib mengisi pre-test dan post-test webinar yang akan disebarkan melalui link komentar aplikasi Google Meet maupun WA Group oleh panitia. Sebelum memulai acara webinar sore ini, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah agar acara webinar kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada adik webinar, berikut susunan acara webinar ini. 1. 2. Pembuka. Dari Ketua Panitia Webinar. 4. Pengenalan kampus. Narasumber. 6. Penyampaian materi. 7. Sesi tanya jawab. Kepada Kak Heni Elita Tasyakala, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Diana Laila Rahmatillah, Magister Farmasi PhD, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dan juga sebagai narasumber pada webinar tentang hipertensi pada sore hari ini. Yang kami hormati juga Bapak Justinus Utomo SE, selaku Manajemen Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dan yang saya banggakan panitia webinar, teman-teman kelas
Apoteker B UTA 45 Jakarta, dan juga seluruh peserta siswa-siswi yang sudah hadir pada kesempatan webinar sore hari ini. Saya, Heni Elita Tasyakala, selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir pada webinar siang hari ini. Yang mana webinar pada sore hari ini membahas tentang hipertensi yang bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang hipertensi, mulai dari apa itu hipertensi, penyebab dan gejala hipertensi, dan pengobatan hipertensi. Webinar ini dapat berjalan dengan lancar berkat bantuan dan berbagai pihak, maka izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Apoteker Diana Laila Rahmatillah Magister Farmasi PhD selaku narasumber pada sore hari ini. Dan Bapak Justinus Utomo SE selaku manajemen penerimaan mahasiswa baru Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Dan bagian IT Kampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, serta para peserta seminar, teman-teman panitia, dan teman-teman kelas Apoteker D yang telah membantu menyukseskan webinar pada sore hari ini. Demikian ucapan terima kasih dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya dan selamat mengikuti webinar. Selamat sore. Terima kasih oleh Kak Heni. Selanjutnya yaitu acara pengenalan kampus kepada ketua seminar yang ditugaskan untuk men-share video kampus. Silahkan.
Baiklah, kita akan lanjutkan kembali. Selanjutnya, sesi pertama, pemaparan materi akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Nurrahmi. Kepada Kak Nurrahmi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nurrahmi. Di sini saya akan memandu webinar sore hari ini yang akan berlangsung kurang lebih selama 2 jam ke depan. Langsung saja kita mulai webinarnya. Namun, sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber atau pemateri webinar kita sore ini. Sudah hadir bersama kita, dengan hormat saya sebut Ibu Dr. Apoteker Diana Laila Rahmatillah, Master Farmasi PhD, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Sebelum masuk ke dalam materi, mari kita dengarkan CV dari narasumber kita.
tahun 1993 hingga 1999 SD nomor 9 Padang, Sumatera Barat. Tahun 1999 hingga 2002 SMP Adabiah Padang, Sumatera Barat. Tahun 2002 hingga 2005 SMA nomor 3 Padang, Sumatera Barat. Lulusan S1 Farmasi Universitas Andalas tahun 2009, lulusan Apoteker Universitas Andalas tahun 2010, lulusan S2 Farmasi Universitas Andalas tahun 2012, lulusan S3 PhD Clinical Pharmacy at University Science Malaysia tahun 2018. Latar belakang organisasi, member IAI, Association of Pharmacy Indonesia, tahun 2010 hingga sekarang. Sebagai member ACCP, American College Clinical Pharmacy dari tahun 2016 hingga sekarang. Sebagai member Hong Kong Chemical, Biological, and Environmental Engineering Society tahun 2019 hingga sekarang. Pengalaman dalam berorganisasi. Bendahara seminar dan workshop nasional apotik dengan tema Jalan Apoteker menuju pelayanan kefarmasian klinik yang optimal tahun 2012. Ketua Pelaksana Seminar dan Workshop Internasional Penyakit Farmakovigilans dan Metabolit tahun 2013. Panitia Workshop Farmasi Klinik di Rumah Sakit Cikini tahun 2014. Komite Workshop Konsep dan Penelitian Farmasi Klinik di Monash University Malaysia tahun 2014. Jabatan pekerjaan. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dari tahun 2013 hingga 2017. Ketua Jurusan S1 Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dari tahun 2018 hingga 2019. Kemudian Dekan Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dari Maret 2019 sampai September 2020. Sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta September 2020 hingga sekarang. Pengalaman dalam memberikan pelatihan, seminar, presentasi lisan nasional dan internasional. Rakernas IAI sebagai presenter lisan di IAI Bandung tahun 2019. Invited speaker di Singapura tahun 2019. Presentasi lisan dengan tema faktor risiko potensial penyakit ginjal stadium akhir. MICH PhD Jakarta, Indonesia tahun 2018. Penulis dan penerbit buku tentang apotek klinik, volume kerja apoteker perawatan anak 02 2014 dan praktik farmasi klinik 2014. Baik, sekarang kita akan masuk pada pemaparan materi. Selama pemaparan materi berlangsung, peserta dapat mengirimkan pertanyaan ke kolom komentar yang telah tersedia di bawah pada aplikasi Zoom. Tentunya, jangan lupa sertakan nama dan asal sekolah. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Range pertanyaan topik kita hari ini mengenai hipertensi baik dari segi diet, penggunaan garam, adakah hubungan hipertensi dan COVID-19 yang telah kita hadapi ini, kemudian kapan kita harus mengukur tekanan darah, atau bagaimana sih terapi yang paling baik dari segi medis dan non-medis. Nah, itu yang dapat teman-teman tanyakan sebentar. Langsung saja, dengan hormat kepada Ibu Diana, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini kita memang akan mengadakan sedikit webinar diskusi ya tentang hipertensi, di mana memang hipertensi ini merupakan salah satu penyakit yang paling umum diderita oleh masyarakat Indonesia. Jadi esensi dari seminar kita kali ini adalah selain diskusi tentang penyakit hipertensi, juga mengenalkan salah satu profesi yaitu atau jurusan kuliah yang juga
membantu meningkatkan kesejahteraan atau quality of life dari masyarakat di sekitarnya, yaitu adalah farmasi atau apoteker. Mungkin kita langsung saja tentang membahas untuk kasus hipertensi dan obat serta apa saja yang perlu diketahui untuk mencegahnya ataupun jika sudah terjadi apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan penyakit ini supaya tidak terjadi komplikasi. Silakan langsung diperbesar ya, moderator. Jadi ini hipertensi ini merupakan peningkatan tekanan darah di atas batas normal yaitu lebih dari 140 dan 90. Jadi di atas 140/90. Lanjut. Jadi klasifikasinya ada prehipertensi, ada tahap 1 dan tahap 2. Jadi kalau tekanan darah normal itu adalah tekanan darahnya 120/80. Kalau di atas itu sudah sudah termasuk pada prehipertensi, bahkan kalau sudah 140 itu sudah tahap 1 dan di atas 160 itu sudah tahap 2. Lanjut. Oke, prevalensi WHO menyatakan bahwa di negara berkembang, terutama yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata atau rendah, lebih banyak yang menderita hipertensi pada tahun 2011. Sekitar 2/3 dari 1 miliar penduduk di dunia menderita hipertensi, banyak yang berasal penderitanya dari negara berkembang. Kasus penderita hipertensi meningkat di tahun 2025, akan meningkat di tahun 2025. Dengan prevalensinya wanita lebih banyak 30% dari keseluruhan penduduk di dunia daripada laki-laki. Ini diperkirakan 1,15 miliar kasus hipertensi menurut WHO tahun 2011. Lanjut. Jadi hipertensi ini memang ada dua, ada hipertensi esensial atau hipertensi primer dan ada hipertensi sekunder. Kalau hipertensi primer memang hipertensi itu sendiri yang menjadi penyakit utamanya. Sedangkan hipertensi sekunder, hipertensi itu disebabkan oleh penyakit lain, misalnya adalah diabetes. Pasiennya menderita diabetes terlebih dahulu, baru sesudahnya adalah hipertensi. Lanjut. Oke, faktor resiko dan gejala hipertensi, ada riwayat keluarga hipertensi, orang gemuk atau obesitas, orang-orang yang tidak beraktivitas fisik, orang yang mengkonsumsi sodium atau garam yang terlalu banyak, orang yang dengan diabetes, asam urat atau penyakit ginjal, wanita hamil, wanita yang mengkonsumsi pil KB, berat badan berlebihan, memiliki hipertensi selama kehamilan, riwayat keluarga, dan memiliki penyakit ginjal. Ini adalah gejala hipertensi, ada sakit kepala ya, gelisah, penglihatan kabur. Biasanya kalau penglihatan kabur ini sudah terlalu lama ya, dia menderita hipertensi. Rasa sakit di dada ini kalau misalnya hipertensi ini juga ada komplikasi dengan penyakit lainnya. Mudah lelah, pusing, jantung berdebar-debar. Sama halnya dengan tadi yang rasa sakit di dada, artinya pasien ini sudah ada komplikasi misalnya dengan jantung. Lanjut. Ini adalah penyebab hipertensi yang dapat dikontrol, artinya dapat kita hindari ya. Ada merokok, ada alkohol, ada rendahnya konsumsi kalium. Kalium ini kita tahu banyak pada buah-buahan. Jadi buah-buahan itu menjadi sumber kalium yang bisa mencegah hipertensi. Jadi perbanyaklah makan buah dan sayur. Tingginya konsumsi garam dan atau sodium, diabetes mellitus, tingginya kolesterol, obesitas, kurangnya olahraga, diet yang tidak sehat. Lanjut. Ini adalah penyebab hipertensi yang tidak dapat dikontrol. Ada psikososial stres, lahir prematur, lahir dengan berat badan yang kurang, gangguan fungsi ginjal, riwayat keluarga hipertensi, usia, jenis kelamin laki-laki, sleep apnea, diet yang tidak sehat.
Nih, jadi ini adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol. Contohnya usia. Semakin tinggi usia seseorang, maka permeabilitas pembuluh darahnya akan semakin berkurang. Jadi kalau misalnya sekali pembuluh darahnya itu mengalami penyempitan, dia tidak bisa lagi melebar. Sedangkan hipertensi ini salah satu contohnya adalah dia mengalami penyempitan pembuluh darah. Lanjut. Oke, ini adalah patofisiologi hipertensi. Banyak sekali ya penyebab-penyebabnya. Tadi ada yang primer dan esensial. Pastinya kalau salah satu kalau yang esensial adalah penyebabnya adalah hipertensi itu sendiri. Kalau misalnya yang sekunder adalah penyebabnya karena adanya penyakit yang lain. Penyakit yang lain itu bisa diabetes karena tingginya kadar glukosa darah menyebabkan osmolalitas darah itu menjadi pekat. Kalau osmolalitas darah itu menjadi pekat, artinya aliran darah juga akan menjadi lambat. Ini juga merupakan patofisiologi yang contohnya hipertensi disebabkan karena diabetes. Ini beberapa gambaran klinis ya. Kalau misalnya hipertensi itu tidak diobati dengan baik, maka bisa menyebabkan komplikasi penyakit. Komplikasi penyakitnya bisa bermacam-macam, bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal. Lanjut. Di terapinya, tata laksana hipertensi itu ada terapi non-farmakologi, penderita prehipertensi dan hipertensi dianjurkan untuk memodifikasi gaya hidup. Jadi, tidak melulu semua penyakit itu harus dengan obat pertamanya. Kalau misalnya penyakit itu masih bisa ditangani dengan modifikasi gaya hidup, maka perlu rasanya modifikasi gaya hidup adalah action yang pertama yang harus dilakukan sebelum kita masuk kepada obat-obatan. Biasanya ini dianjurkan oleh dokter jika terindikasi pasien yang usia 30 tahunan, tekanan darahnya tinggi, tapi faktor resiko kardiovaskular atau faktor resiko jantungnya itu rendah. Maka dokter pasti akan melihat, mengobservasi dalam 3 bulan itu bisa nggak dengan modifikasi diet, diet rendah lemak, banyak makan buah dan sayur, selesai nggak dia ini? Gitu. Ya. Ya, jadi ini farmakologi dengan exercise ya, exercise atau olahraga atau jalan pagi itu juga telah diteliti ya, dilakukan penelitian di Jepang dapat mengurangi resiko hipertensi bahkan resiko kardiovaskular. Lanjut. Ini terapi farmakologinya bermacam-macam. Kalau misalnya nanti adik-adik masuk ke Fakultas Farmasi, nanti adik-adik bisa belajar lagi lebih detail apa saja sih obat-obat untuk pasien hipertensi sesuai dengan komplikasi penyakitnya, sesuai dengan usianya, sesuai dengan targetnya juga berapa tekanan darah yang harus diturunkan. Lanjut. Ini ya contohnya tadi untuk yang guideline untuk yang hipertensi. Ini detailnya kalau adik-adik masuk ke Fakultas Farmasi. Lanjut. Jadi ini harus hati-hati ya. Kalau misalnya didapati, kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang menderita hipertensi, pastinya harus dilakukan pengecekan berkala berapa tekanan darahnya. Jika sampai ada tekanan darahnya di atas 180/120, langsung larikan ke rumah sakit karena itu sudah termasuk krisis hipertensi. Kalau sudah krisis hipertensi, bisa yang ditakutkan adalah kerusakan organ. Seperti contohnya bisa terjadi stroke atau bisa terjadi serangan jantung. Lanjut. Tentunya penting mendeteksi dini hipertensi supaya kita bisa aware nih dengan tubuh kita.
Kalau kita sudah ada hipertensi, artinya kita memberikan batasan kepada kita untuk melakukan modifikasi diet yang sebelumnya jajan sembarangan, makan makanan yang berlemak, goreng-gorengan yang merupakan faktor pemicu hipertensi bisa kita hindari dan bisa kita kurangi. Sama halnya dengan pemeriksaan gula darah ya. Ketika kita pertama tahu gula darah kita sedikit meningkat, itu kita melakukan modifikasi gaya hidup. Pada saat terjadi baru itu kita bisa menghindari obat. Tapi kalau sudah terjadi penyakit itu, sudah confirm penyakit itu, maka kita akan harus minum obat. Karena kalau tidak minum obat bisa terjadi komplikasi yang lebih membahayakan. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu ya bahasan sedikit tentang hipertensi. Nanti untuk lebih detailnya kita bahas dalam sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu. Dengan demikian, berakhir sesi pertama yaitu pemaparan materi. Selanjutnya, kita masuk pada sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan dengan mengaktifkan mikrofon dan kamera peserta webinar sore ini. Perlu diperhatikan kembali, panitia akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan dari peserta webinar hari ini. Kemudian, pemateri akan menjawabnya. Panitia akan mengambil kurang lebih 3 pertanyaan secara acak. Selamat sore. Selamat sore ya. Kak, saya dari SMA Negeri 1 Poso, atas nama Jonathan mau mengajukan sebuah pertanyaan. Iya, silakan. Pertanyaannya, apakah penyakit hipertensi dapat disembuhkan secara total? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Jonathan, mungkin langsung Ibu jawab ya, moderator. Iya, Bu. Oke, kalau misalnya sudah menderita hipertensi, sudah didiagnosa confirm oleh dokter hipertensi, apalagi sudah ada risiko penyakit kardiovaskular. Kalau risiko penyakit kardiovaskular itu di atas 10% itu harus minum obat hipertensi. Dan dokter sudah memberikan obat hipertensi. Maka wajib untuk meminum obat hipertensi ini seumur hidup. Kalau dihentikan bagaimana, Bu? Bisa saja dihentikan, namun beberapa hari kemudian pasti akan muncul komplikasinya yang lebih berbahaya. Tiba-tiba saja jantungnya bocor, itu salah satu contohnya. Tiba-tiba saja ada penyumbatan di kepalanya, itu salah satu contohnya. Tiba-tiba saja ginjalnya mengalami penurunan fungsi. Ini ada satu pasien ya di rumah sakit swasta yang tidak minum obat, akhirnya lama-lama dia cuci darah. Ini adalah efek yang sangat ditimbulkan. Saya pernah melakukan penelitian membandingkan pasien-pasien hipertensi yang ada di Malaysia dengan yang di Indonesia. Kalau di Malaysia itu sendiri, dokter dan farmasinya pasti stick kepada pasien minum obat. Kalau kalian tidak minum obat, yang lebih berbahaya itu adalah bukan obatnya, tapi kalau kalian tidak minum obat. Jadi pasiennya itu sudah terdoktrin dan sudah terbiasa untuk minum obat, patuh dalam minum obat. Karena komplikasi penyakit itu adalah obatnya yang tidak diminum dan faktor-faktor risiko tadi yang misalnya garam dan sebagainya itu olahraga yang kurang tidak dijalankan dengan baik. Maka itulah yang bisa menyebabkan komplikasi pasien. Jadi kalau sekali dia sudah terdiagnosa hipertensi dan sudah minum obat hipertensi, maka hipertensi itu adalah obat yang harus diminum seumur hidupnya. Gitu ya. Seperti multivitamin kita nanti, Jonathan, minumnya. Iya. Oke. Terima kasih. Ya. Baik, Ibu, ada pertanyaan di kolom komentar dari Virgino Glenn Fritz Labaro, asal sekolah SMA 1 Poso.
Pertanyaannya, apakah penyakit hipertensi bisa terpapar pada anak usia muda seperti usia kita sekarang? Kalau bisa, apakah solusi untuk mencegah hipertensi untuk usia muda? Oke, hipertensi usia muda bisa saja terjadi jika kalian terserang virus yang menyebabkan misalnya diabetes. Ya, mungkin saja ini akan terjadi, tapi bukan hipertensi, masih prehipertensi, artinya masih up and down, di mana permeabilitas kalau misalnya dalam kondisi kita masih produktif, itu permeabilitas pembuluh darah kita kan bisa up and down, apalagi kalau kita belum ada risiko penyakit kardiovaskular. Itu masih bisa kita lakukan, kita berikan treatment non farmakologi seperti misalnya olahraga yang teratur, mengurangi makanan dan sebagainya. Apakah bisa terjadi kalau di umur 18 tahun yang baru saja ada yaitu diabetes di usia dini? Ya, ini coba tolong diperhatikan dengan baik, diabetes di usia dini. Jadi kita tahu kan kalau misalnya diabetes di usia dini bisa menyebabkan hipertensi. Makanya yang ditakutkan itu adalah diabetes di usia dini. Diabetes di usia dini itu bisa disebabkan karena pemanis-pemanis yang ada pada minuman itu. Minuman dan makanan kalian selalu minum misalnya minuman-minuman soft drink ya yang ada di tempat perbelanjaan. Itu bisa menyebabkan diabetes. Diabetes ini leadingnya lama-lamanya adalah kepada hipertensi. Itu bisa karena sudah ada bukti diabetes terjadi pada masyarakat usia muda yang sangat muda bahkan. Lalu apakah bagaimana cara mencegahnya? Mencegahnya yaitu perbanyak makan buah dan sayur karena itu adalah sumber kalium juga, buah-buahan terutama, dan juga buah dan sayur itu akan menyebabkan darah kita itu menjadi alkali, menjadi lebih encer. Jadi jalannya itu lebih cepat, tidak terhambat, sehingga lebih lancar jalan darah kita itu. Lalu melakukan olahraga, karena olahraga itu penting untuk mencegah hipertensi. Jadi simpel saja, modifikasi gaya hidup yang sehat, yaitu perbanyak buah dan sayur, kurangi goreng-gorengan yang sudah lebih dari 2 kali ya pemakaiannya, karena itu sangat banyak sekali lemak jahatnya, lalu olahraga yang teratur. Ini bisa menghindari dari faktor hipertensi tadi. Apakah ada hipertensi usia muda? Yang jelas usia 30-an, 20-an itu sudah pasti ada hipertensi, peningkatan tekanan darah. Kalau tidak segera diperbaiki dengan baik, kalian tidak ngeh ya, lama-lama bisa menjadi 150/90, itu bisa menyebabkan komplikasi lanjut yang bisa menyebabkan kerusakan organ bahkan nantinya. Kayak harus diperhatikan dengan baik. Selagi masih muda, hindari penyakit ini. Jangan sampai penyakit ini muncul semakin parah sehingga tidak bisa diobati. Karena kalau misalnya sudah didiagnosa hipertensi, apalagi resiko kardiovaskularnya sudah tinggi, maka sekali minum obat, maka harus minum obat seumur hidup. Minum obat lebih baik dibandingkan tidak minum obat ketika hipertensi itu sudah dinyatakan kepada diri seseorang. Kenapa? Kalau tidak minum obat, maka bisa menyebabkan penyakit komplikasi yang lebih berbahaya, bahkan kerusakan organ. Oke, gitu ya. Ibu, ini ada lagi pertanyaan dari Mona Lisa Viola Patigu, asal sekolah SMK Palindondaya. Pertanyaannya, apa saja yang menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi pada usia muda? Hipertensi pada usia muda kebanyakan disebabkan karena malas gerak. Ini banyak sekali penelitiannya, masih 20 tahun karena malas gerak, suka makan makanan yang biskuit ya, pemanis buatan, lalu asin-asinan, suka makan itu. Jadi bisa menyebabkan hipertensi dan prehipertensi. Kalau diperiksa di rumah sakit pasti dokter akan menyuruh untuk diet ketat dan olahraga. Jadi makanan memang sumber utamanya, makanan dan kurangnya gerak. Ini ada yang raise hand atas nama Putri Cahaya.
Apakah Ya, ingin menanyakan? Saya ingin mengingatkan kembali untuk 3 penanya pertama nanti akan diberikan door prize. Ini Bu, ada lagi pertanyaan dari Rizwanda Arnis, SMK Darussalam Makassar. Apakah ibu hamil mengalami hipertensi? Apakah anaknya ketika lahir akan mengalami hipertensi juga? Oke, kalau ibu hamil mengalami hipertensi biasanya biasa ya yang kita sebut dengan preeklamsia. Preeklamsia itu biasanya disebabkan memang dari anaknya sendiri. Apakah nanti pada saat anaknya dewasa akan menyebabkan hipertensi? Belum tentu, Pak. Karena faktor-faktor penyebab hipertensi itu adalah paling utamanya adalah karena gaya hidup tadi, modifikasi diet dan gaya hidup tadi. Jadi belum tentu. Lanjut. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu dari Nirmala Yulia Akbar, Sekolah SMK Darussalam Makassar. Pertanyaannya, ayah saya berusia 40 tahun. Beliau memiliki tekanan darah yang tinggi, berat badannya mencapai 95 kg. Apa yang harus kami lakukan? Apakah beliau tidak boleh menggunakan garam lagi ketika makan? Oke. Ketika kita didiagnosa hipertensi bukan berarti tidak boleh makan garam sama sekali. Boleh makan garam tapi ada ukurannya. Seperti misalnya diabetes, kalau untuk menghindari diabetes tidak lebih dari 2 gram garam itu harusnya asupannya ke dalam tubuh. Kalau misalnya sudah 95 tahun pasti minum obat hipertensi nggak? Ayahnya minum obat hipertensi nggak? Iya Bu. Oke. Kalau minum obat hipertensi, tetap dilanjutkan obat hipertensinya, air cukup juga, itu sedikit saja. Jadi jangan dengan tempe, tahu. Kalau bisa dalam 3 kali makan sehari itu yang mengandung garam itu hanya 1 kali saja. Misalnya dimakan siangnya saja atau pada makan paginya saja yang mengandung sedikit garam. Jadi kita benar-benar mengatur berapa kebutuhan garam yang ada pada seseorang itu sendiri. Ya. Karena dari makanan yang lain juga ada banyak mineral-mineral lainnya, ya kan? Tidak hanya garam kan? Kalau dari makanan lain. Misalnya makan paginya apa? Bubur kan? Buburnya mengandung garam nggak? Ada mengandung sedikit garam. Sedikit kali sedikit. Karena kan makanannya nggak mungkin hanya untuk bapaknya doang kan? Kakeknya atau bapaknya tadi yang 95 tahun? Bapak. Nah, Bapak. Tidak hanya makanan itu tidak hanya untuk Bapak kan? Sedikit itu tidak untuk Bapak kan? Jadi makanan itu pasti untuk satu keluarga kan dibuat, kecuali kalian khusus memang buat makanannya untuk Bapak. Kalau misalnya buat untuk satu keluarga, khususkan hanya 1 kali saja Bapak itu makan dengan garam yang normal untuk kalian semuanya. Makan pagi dengan makan malam diganti, misalnya makan paginya adalah buah pisang, misalnya pisang kan, ada pisang kan, ada makan pisang, ada minum susu kan, pasien usia tua itu kan butuh susu juga kan, kalsiumnya. Lalu makan malamnya apa, misalnya seperti itu, yang tidak ada garamnya. Jadi memang benar-benar kita atur garamnya tadi. Terima kasih Bu. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Urvia dan Selviani. Pertanyaannya sama, apakah berat badan itu berpengaruh terhadap penyakit hipertensi? Berpengaruh sekali, BMI berpengaruh sekali. Kalau misalnya kalian periksa general check up, pasti BMI yang tinggi, berat badan yang tinggi itu akan disuruh turunkan. Karena sangat-sangat berpengaruh sekali ketika berat badannya tinggi, resiko hipertensinya juga akan tinggi. Kemudian ini satu pertanyaan terakhir lagi, Bu. Ya. Ada pertanyaan yang sama dari Musdalifa dan Nurianti. Apakah hipertensi diakibatkan oleh keturunan?
Iya, salah satu penyebab hipertensi kan tadi faktor yang tidak bisa dihindari adalah genetika. Jadi kalau misalnya memang sudah ada keturunan hipertensi, dijaga dengan baik, jangan sampai kita terkena hipertensi. Jadi bagaimana cara menjaganya? Yaitu dengan makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, supaya tidak terjadi hipertensi. Baik, Ibu. Bu, sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan ini. Ya. Apa kayaknya akan kami lanjutkan di link di grup WhatsApp aja ya, Bu ya? Boleh. Iya, oke. Baiklah, dengan demikian berakhir sudah tanya jawab kita di sesi kedua ini. Saya kembalikan kepada Kak Nurhuda selaku MC seminar hari ini. Oke, Ibu tutup ya. Iya, Boleh ya? Bu. Terima Iya, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu, atas Baik, Bu, waktunya. silakan. Bu. Untuk adik-adik peserta, jangan dulu live ya. Kami masih mau akan mengumumkan pemenang door prize yang ikut seminar hari ini. Baiklah, selanjutnya kami akan mengumumkan nama-nama pemenang door prize pada sore ini kepada adik-adik. Kepada Kak Heni, boleh dibacakan? Baiklah, di sini saya akan menyampaikan siapa aja yang menang door prize. Didengarkan baik-baik ya. Nanti kakak-kakak panitia yang akan menghubungi adik-adik yang menerima door prize-nya. Yang pertama, yang join pertama atas nama A. Nurul Fadizia. Kak Hen, suaranya kekecilan. Bentar. Yang pertama, untuk join pertama atas nama A. Nurul Fadizia. Yang kedua, pendaftar pertama atas nama Andi Iman Samudra. Dan yang ketiga, peserta bertanya pertama atas nama Jonathan dari SMA Negeri 1 Poso. Penanya kedua atas nama Virgon Glenn Fritz Labora dari SMA Negeri 1 Poso. Dan yang ketiga untuk penanya ketiga atas nama Monalisa Viola Patigo dari SMK Palindandaya. Itu saja. Terima kasih. Orangnya masih ada semua nggak nih yang menang door prize? Ada. Ada, saya. Kak Nurhuda, silahkan lanjutkan acaranya, Kak. Penutupan. Terima kasih. Acara selanjutnya itu acara penutup. Sebelum mengakhiri webinar kita, panitia akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu dipersiapkan kepada panitia yang sudah ditugaskan. Untuk adik-adik, silahkan mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Sekali lagi, kepada adik-adik, silahkan mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk dokumentasi. Adik-adik boleh posenya dong. Kasih aba-aba, Kak. Sesi dokumentasi, boleh aba-abanya. 1, 2. Ya, tunggu. Ini yang pertama ya. Pertama. 1, 2, 3. Oke, bentar. Ya, room selanjutnya. Tunggu. Room selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Kakak. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri webinar saat ini, panitia akan membagikan link sebagai survei untuk melihat
pemahaman adik-adik terkait dengan pembahasan kita di webinar sore ini tentang mengenal apa itu hipertensi. Panitia akan membagikan link lewat kolom komentar atau WA group, yaitu menyebarkan link post test dan absensinya. Silahkan adik-adik mengisinya terlebih dahulu. Terima kasih untuk narasumber kita. Saya sebut dengan hormat Ibu Dr. Apoteker Diana Laila Rahmatillah, Master Farmasi PhD yang telah membagikan pengetahuan dan ilmunya. Terima kasih juga tentunya untuk semua partisipan atau para peserta yang telah bergabung pada saat ini. Semoga ilmu pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, juga teman-teman dan adik-adik yang mendengarkan, dan yang mungkin tadinya masih awam atau belum mengetahui. Besar harapan kami setelah adanya webinar ini, teman-teman dan adik-adik bisa mengenal apa itu hipertensi. Juga berterima kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung demi kelancaran webinar hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada kata yang salah, saya ucapkan saat webinar berlangsung. Tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Sekali lagi, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Nur Huda pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, makasih. Terima kasih. Terima kasih, Dek. Terima kasih adik-adik. Dadah, Kak. Nah, oke, sudah boleh ini. Sudah boleh Pak keluar. Dadah, Kak. Yang mau tanya-tanya lanjut di grup WA aja, Dek. Yang dapat door prize tadi boleh japri saya. Nanti yang dapat door prize tadi boleh kirim nomor HP-nya di WA ya. WA webinar.